Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi dalam program kita bahas baca Alkitab setiap hari, di mana program ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari secara berurutan, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, kawan-kawan. Nah, kita berdoa supaya kita bisa menyelesaikan pembacaan kita ini sampai Wahyu nanti ya, kawan-kawan. Ya, kita berdoa, kita akan terus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini secara kebenaran, secara teks dari Alkitab yang sesuai dengan kehidupan gitu ya kan. Jadi yang gak terlalu berat-berat gitu ya kan, saudara. Nah, hari ini adalah hari Senin. Dan kita juga rindu bahwa sebelum kita melakukan aktivitas kita, atau paling nggak dalam satu hari, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Gitu ya kan. Nah, kita mau melanjutkan pembacaan kitab kita di dalam Kejadian 38. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami minta tangan kepada surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami saat ini kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kepada kami untuk satu hari yang indah ini ya Tuhan. Makasih atas semua berkat, rahmat, anugerah, penyertaan pemeliharaan-Mu, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Makasih ya Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami akan terus melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang urapi, Tuhan Yesus yang pimpin, biar Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti, agar kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, berkati program ini, berkati kami yang mendengarkannya ya Bapa, sehingga pembacaan ini bukan hanya semata-mata untuk apa-apa ya Tuhan, tapi kami mau terus belajar firman Tuhan. Kami mau mengetahui isi hati-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan melalui firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, kawan-kawan, langsung saja kita akan mulai pembacaan kitab kita di dalam Kejadian 38. Kejadian 38 ini satu perikop dan 30 ayat. Dalam judul Yehuda dan Tamar. Nah, judulnya adalah Yehuda dan Tamar. Nanti setiap renungan ini akan saya tempel di bawah ya kan. Saudara tempel di bawah untuk ayat-ayatnya gitu. Nah, kita mulai pembacaan Tuhan kita pada hari ini di ayat pertama. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudara dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah
Siwa ya. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan mengampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Ya kan kayak nama Mandarin ya, gitu. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamainya anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Nah, jadi Tamar ini adalah istrinya Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirlah istri kakakmu itu kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu. Dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Wow. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seorang anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu dan serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu,
Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan, diikatnya yang dengan benang kirmizi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmizi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Amin. Nah, kawan-kawan, kita di sini bisa belajar Yehuda dan Tamar. Ternyata Tamar itu adalah menantunya Yehuda. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa Yehuda itu ada 3 anak, ya kan? 3 anak. Nah, istrinya itu bernama Shua. Shua itu adalah istri Yehuda. Nah, dari Shua itu mengandunglah 3 orang anak. Yang pertama yang kedua itu Onan, yang ketiga Shelah. Nah, itu dinikahkan oleh seorang perempuan yang bernama Tamar. Nah, karena itu jahat di mata Tuhan katanya, maka Tuhan membunuh dia. Nah, jadi kawan-kawan, pada zaman itu kasih karunia Allah itu memang belum ada, karena Kristus belum turun ke dunia ini. Makanya berlaku dengan hukum Taurat, ya kan? Hukum-hukum yang langsung ketika berbuat dosa, ketika dijahati mati Tuhan, kadang-kala Tuhan langsung membunuhnya, ya kan? Jadi zaman itu memang belum zaman anugerah, zaman kasih karunia. Kalau saat ini kan ada zaman kasih karunia, ya kan? Karena Yesus sudah turun ke dunia ini untuk menebus dan memberikan kasih karunia, memberikan anugerahnya buat kita. Gitu. Tapi beda dengan zaman saat itu. Kalau zaman sekarang buat dosa tidak mati, ya kan? Kita masih ada kesempatan yang kedua. Nah, tapi saat itu adalah tidak bisa langsung mati, kawan-kawan, ya kan? Nah, akhirnya istrinya itu diberikan kepada Onan, anak keduanya, ketika mati. Nah, karena Onan itu tahu dan dia menghormati kakaknya, supaya bangkit keturunan kakaknya, katanya gitu kan.
Tapi Onan tidak mau mempunyai keturunan katanya. Nah, akhirnya dia membiarkan maninya terbuang. Jelas di mata Tuhan, akhirnya di situ dibilang jahat juga di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan membunuhnya lagi. Wow, luar biasa kan kawan. Kemudian akhirnya Yehuda bilang udah tunggu Shelah sampai besar gitu ya kan. Jangan dia mati lagi seperti kedua kakaknya. Jadi anaknya Yehuda tinggal satu, yaitu Shelah itu ya kan kawan. Nah, akhirnya kita juga bisa lihat bahwa ternyata Tamar itu mungkin kecewa gitu ya kan, mungkin stres ya kan, 2 kali menikah, dua-duanya mati itu. Suaminya akhirnya dia menjual dirinya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Yehuda ketika istrinya mati juga, Shua mati. Nah, akhirnya dia mungkin ingin mencari pelampiasan ya kan. Dan juga mungkin kecewa, mungkin juga sedih istrinya mati. Akhirnya dia iseng-iseng mungkin ya kan. Dia ada melihat perempuan sundal, tapi ditutupi di sini mukanya dikatakan. Padahal itu Tamar, anak ada iparnya sendiri kawan ya kan. Dia bersetubuh lama dengan Tamar dan akhirnya melahirkan seorang anak, mengandung Tamar itu. Nah, memang tidak tahu Yehuda karena mungkin pada saat itu ditutup, mukanya ditutup ya kan, mungkin nggak kelihatan mukanya. Jadi Yehuda tidak tahu. Akhirnya pas dia tahu, dia seperti tidak mengaku, ya kan. Nah, kawan-kawan, kita di sini bisa belajar bahwa dalam hidup pasti ada masalah, dalam hidup pasti ada kekecewaan, dalam hidup pasti ada yang menyakiti hati kita. Bahkan kita bisa kehilangan orang yang dicintai, orang yang kita cintai kawan. Tapi ingat, respon kita seperti apa ketika kita anak-anak Tuhan. Mungkin ada istri kita, suami kita, anak-anak kita, ada orang tua kita yang mungkin, ada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin dipanggil Tuhan. Kita tahu bahwa kita pasti sedih, ya kan, pasti menangis. Itu wajar ya kan, orang yang dicintai meninggalkan kita itu wajar kalau kita sedih, menangis. Tapi jangan terlalu berlarut-larut, apalagi jadi menyalahkan Tuhan, apalagi jadi kecewa, putus asa, malah melakukan yang aneh-aneh, malah melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, berbuat dosa kawan. Itu yang tidak boleh, seperti yang diceritakan oleh Yehuda dan anak-anaknya ini beserta menantunya. Itu ya kan. Ini sini kita belajar putus asa, akhirnya lari dari Tuhan, malah melakukan hal yang berbuat dosa. Akhirnya yang ada kecewa, yang ada malah semakin hancur. Malah di sini Tamar akhirnya malah bersetubuh dengan menantunya sendiri, mertuanya maksud saya, dengan mertuanya sendiri Yehuda. Bayangin kan, dari anaknya sampai bapaknya
suaminya juga dipersetubuhi. Nggak kebayang kan, saudara? Kalau dipikir-pikir akhirnya menjadi hina sekali gitu ya kan. Jadi marilah ketika kita ada kekecewaan, ada masalah, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berlutut memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Bawalah doa kita, bawalah pergumulan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan ikut campur tangan. Kita serahkan semua masalah kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan yang lain berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kita jangan kecewa, jangan datang kepada orang, jangan cerita kepada orang-orang yang salah. Tapi kita datang kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita harus datang kepada kakak rohani kita, pendeta kita, mungkin kita sudah percaya, yang sudah dewasa dalam firman Tuhan, supaya kita bisa dituntun. Minta pertolongan Roh Kudus kalau jika ada masalah, kawan, ya kan? Jangan kita kecewa akhirnya malah berbuat dosa. Nah, jadi kita belajar, mari kita selalu mengandalkan Tuhan dan selalu ingat kepada Tuhan, supaya kita datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, tapi marilah kita mengandalkan Tuhan saja. Karena kita ketika datang kepada Tuhan pasti ada jalan keluar, pasti ada ketenangan, pasti ada damai, dan kita akan semakin dibuat dewasa oleh Tuhan Yesus. Amin, kawan-kawan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang terus membimbing kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami terus dipakai oleh Tuhan. Kami dapat terus belajar firman Tuhan. Kami hanya dapat mengandalkan Tuhan saja. Ketika ada masalah, kami tidak mau kecewa, kami tidak mau berputus asa, tapi kami yakin dan percaya di balik masalah, di balik kesulitan, di balik kesusahan yang kami alami, kesedihan yang kami alami, ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua pada hari ini, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, sekolah, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus yang memberkati kami ya Bapa. Tuntun kami pada hari ini, agar hari ini adalah hari berkat, hari ini kemenangan, dan hari ini adalah harinya Tuhan, supaya kami dapat punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan, merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita akan terus bertumbuh, kita akan terus belajar firman Tuhan secara berurutan ya kawan. Sampai bertemu di besok. Biar kita terus belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.